Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga mengangkat sebuah topik yang lagi populer baru-baru ini, Anonymous. Yakin teman-teman tidak asing lagi dengan topeng yang tampak di layar ini. Ya, ini adalah salah satu kelompok peretas atau hacker paling terkenal di dunia, Anonymous. Hacker anonim ini menjadi terkenal karena kerap menyerang sistem jaringan server dari berbagai organisasi, kelompok, perusahaan besar bahkan pemerintah di berbagai negara. Ketika hacker anonim ini terlibat dalam aksi protes di depan umum, biasanya memakai topeng untuk menunjukkan identitasnya. Topeng ini disebut topeng Guy Fawkes. Guy Fawkes adalah sesosok orang yang memang eksis di abad ke-17. Ketika itu untuk melawan penindasan Raja Inggris terhadap Katolik, sosok anonim ini berencana menggunakan bahan peledak untuk meledakkan raja dan anggota parlemen. Namun Fawkes ditangkap setelah rencananya dibongkar seorang whistleblower. Akhirnya dia dihukum karena makar dan dijatuhi hukuman secara gantung, tarik dan membagi tubuh menjadi 4 bagian. Mirip 10 siksaan semasa dinasti Manchu atau Qing, 1636 hingga 1912 Masehi. Sistem hukum yang sangat kejam kala itu. Tapi akhirnya Fawkes melompat dari tiang eksekusi dan mengakhiri hidupnya karena hukuman semacam itu terlalu kejam menurutnya. Belakangan sosok Fawkes pun menjadi tokoh representatif dalam perlawanan terhadap penindasan dan kekuasaan. Guy dari nama depannya sudah menjadi kata ganti sebagai laki-laki. Kemudian DC Comics Amerika mengubah wajah Guy menjadi topeng saat ini dalam komik tahun 1988. Komik ini juga dibuat film pada tahun 2005 berjudul V for Vendetta. Film yang menceritakan tentang seseorang berinisial V yang berjuang untuk menghancurkan rezim pemerintah otoriter di Inggris. Jadi topeng ini sekarang mewakili makna melawan kekuasaan, melawan penindasan dan mengejar kebebasan. Pada 25 Februari lalu, Anonymous mengeluarkan pernyataan di Twitter bahwa mereka akan menyatakan perang terhadap pemerintah Rusia, yaitu menyerang sistem jaringan pemerintah Rusia dan media arus utama. Mereka juga mengatakan bahwa serangan itu berpotensi berdampak pada masyarakat umum. Tapi itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Tujuan kami adalah perdamaian dunia. Di akhir pernyataannya, mereka mengatakan bahwa kami Anonymous, kami pasukan, harapan kita. Kalimat ini adalah paragraf yang selalu mereka letakkan di akhir. Dalam beberapa hari ke depan, memang dilaporkan bahwa situs web Departemen Pemerintah Rusia telah diserang. Situs web tidak dapat diakses. Kemudian Anonymous mengklaim bahwa lebih dari 300 situs web yang ditargetkan di Rusia menjadi lumpuh dalam waktu 48 jam setelah mereka meluncurkan serangan. Anonymous juga telah menghapus situs-situs Rusia dan mencuri data pemerintah, termasuk kebocoran database pembangunan dari Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia pada Selasa 3 Maret 2022. Peretas sebagian besar melakukan serangan DDoS, yakni membanjiri layanan dengan aliran permintaan. Ini adalah teknik yang relatif sederhana bagi peretas untuk melakukan serangan dan membuat situs web offline untuk sementara. Setelah serangan itu, media Rusia juga melaporkan bahwa mereka diserang dari 100 juta mesin di Amerika Serikat dalam waktu singkat. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas. 100 juta perangkat ini sebenarnya tidak semuanya perangkat peretas. Biasanya peretas menyebarkan virus komputer ke jaringan sebelum meluncurkan serangan DDoS. Setelah komputer diserang virus, mereka dapat mengendalikan komputer kita melalui virus, kemudian melancarkan serangan pada target yang ingin mereka serang. Jadi intinya yang meluncurkan serangan itu adalah komputer orang biasa seperti kita. Virus jenis ini biasanya tidak terdeteksi. Jadi intinya Anda sudah ikut terlibat dalam serangan ini, sementara Anda sendiri tidak menyadarinya. Ini adalah metode serangan yang relatif konvensional dan tidak sulit. Apa kelebihan dari serangan semacam ini? Karena itu adalah komputer orang biasa yang melancarkan serangan, sehingga sulit untuk melacak sumbernya, atau sulit untuk mengetahui siapa yang melancarkan serangan. DDoS merupakan kependekan dari Distributed Denial of Service, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses.
Tentu saja, bukan hanya komputer, ponsel atau kamera saja yang bisa terinfeksi virus ini. Artinya, apapun yang dapat mengakses internet dapat menjadi alat yang digunakan oleh peretas untuk menyerang. Secara teori, apapun yang dapat terhubung ke internet dapat menjadi target serangan. Selain melumpuhkan website, Anonymous juga membajak beberapa media mainstream di Rusia, seperti misalnya meretas website di Rusia pada 28 Februari lalu. Pesan yang dipublikasikan di situs web ditunjukkan kepada segenap rakyat Rusia. Mereka mengatakan bahwa standar hidup warga Rusia akan seperti Korea Utara dalam beberapa tahun ke depan. Apa keuntungan dari perang ini bagi kalian? Apakah hanya untuk menulis sejarah kejayaan Putin? Ini bukan perang kita, jadi akhirilah perang itu. Anonymous berseru kepada warga Rusia tidak seharusnya kita berperang. Selain 2 serangan pada situs web di atas, Anonymous juga meretas server Kementerian Pertahanan Rusia, mencuri sejumlah besar dokumen dan data di dalamnya, dan mempublikasikannya di Twitter. Ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi Rusia, karena pemerintah Rusia sangat khawatir intelijen strategis mereka akan lumpuh. Begitu intelijen strategis atau taktis ini hilang, maka itu tak ubahnya seperti telanjang di medan perang dan menanti ajal. Memang beberapa orang mungkin berpikir bahwa serangan tersebut biasa-biasa saja dan tidak berarti. Saya pribadi tidak berpikir memahaminya seperti itu. Secara kekuatan, serangan itu kemungkinan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Tapi apa yang ingin mereka sampaikan adalah semacam rasionalitas, bahwa kami tidak hanya menghancurkan, kami memiliki tuntunan dan ingin mengakhiri perang. Kami Anonymous bukan bermaksud memulai perang. Jadi sebagian besar serangan adalah semacam protes, bahwa kami memiliki kemampuan untuk menciptakan masalah bagi Anda. Tetapi sebaliknya Anda sebaiknya memahami pernyataan kami. Anda sebaiknya merenung sejenak tentang apa yang kami sampaikan. Orang-orang berpikir Anonymous adalah kelompok hacker, menyerang siapa saja, tapi sebenarnya tidaklah demikian. Memang sebelumnya ada kesan seperti itu, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang sebagian besar merupakan kelompok protes, dan sekarang beralih ke arah positif. Anonymous itu juga pernah meluncurkan serangan di Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Filipina, Australia dan Mesir, PayPal, Trump, Elon Musk atau menyerang siapa saja selama mereka merasa tidak puas. Selanjutnya mari kita bahas sejenak tentang siapa sosok anonim ini. Sebenarnya dia mungkin bukan siapa-siapa, atau mungkin bisa siapa saja, mungkin satu orang, atau mungkin sekelompok orang. Anonymous bukan sebuah grup, karena Anonymous pernah membuat pernyataan yang menjelaskan karakteristiknya. Dia mengatakan bahwa We Anonymous bukanlah organisasi, bukan kelompok, bukan klub, bukan partai atau aktivis. Kami tidak memiliki piagam, tidak ada anggota, tidak ada pemimpin atau bahkan ideologi tetap. Tidak ada yang bisa mewakili Anonymous, dan tidak ada yang mengatakan Anda adalah anggota Anonymous atau bukan. Anda ingin bergabung dengan Anonymous. Jika Anda mau, Anda sudah seorang Anonymous. Kemudian dia mengumpamakan yang menurut saya sangat imajiner. Anonymous katanya sebenarnya adalah orang-orang yang bepergian bersama dalam perjalanan singkat. Seperti komuter yang bertemu di bus atau tram, Anda bisa turun atau naik di halte manapun. Dalam waktu yang sangat singkat ini, kita mungkin memiliki rute yang sama, tujuan yang sama, dan mungkin bisa mengubah dunia ini. Tetapi dia menekankan, pada jangka pendek, yaitu kawanan Anonymous ini akan dengan cepat berkumpul untuk tujuan jangka pendek, kemudian bubar dengan cepat setelah tujuan tercapai. Mereka adalah organisasi terdesentralisasi yang sangat modern, tanpa pemimpin, masing-masing sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Sekarang ada perusahaan yang terdesentralisasi, dan organisasi di masa depan kemungkinan besar akan berkembang ke arah ini. Ada banyak masalah dengan adanya pemimpin. Misalnya jika terjadi sesuatu pada pemimpin, misalnya tiba-tiba meninggal, maka organisasi tidak dapat lagi beroperasi. Dalam desentralisasi, selama ada satu orang, organisasi itu tetap eksis. Singkatnya, Anonymous ini sebenarnya adalah sebuah nama atau istilah, yaitu topeng. Siapapun dapat menggunakan nama ini, tetapi tidak ada yang bisa memilikinya. Karena Anonymous ini tidak memiliki entitas dan tidak memiliki tujuan maupun konsep yang tetap, jadi belum tentu apakah dia mewakili keadilan atau kejahatan. Ada yang berpikir mereka adalah teroris dunia maya,
Juga ada orang berpikir dia adalah pahlawan yang melawan kejahatan dan menyebarkan kebaikan di internet. Hari ini Anda mungkin berpikir dia adalah pahlawan, keesokannya mungkin Anda menganggapnya teroris. Penilaian terhadap para pelanggar ini sangat polarisasi. Anonymous sekarang memiliki beberapa cabang. Beberapa cabang mengatakan bahwa kami sama sekali tidak ilegal, sedangkan beberapa cabang lainnya mengatakan bahwa kami akan melakukan cara-cara ilegal untuk mencapai tujuan kami. Semuanya dinyatakan secara jelas. Namun dilihat dari serangan Anonymous saat ini terhadap target terkait, proses serangan mereka dan konten yang mereka sebarkan, pada umumnya mereka mewakili kelompok yang lemah. Artinya, jika Anda yang ditindas, mereka akan menggunakan teknologi peretasan untuk membalas. Jadi mungkin begitulah kesannya terhadap Anonymous ini. Mereka memiliki Facebook, Twitter resmi mereka sendiri. Anda dapat menghubungi mereka. Tapi Anda tidak tahu apakah akun ini memang milik Anonymous. Dan jika memang dia adalah kelompok hacker, umumnya mereka mematuhi etika hacker. Hacker memiliki etika mereka sendiri. Bagian inti dari etika peretas adalah mendukung keterbukaan dan kebebasan internet, menentang segala bentuk pemblokiran dan kontrol informasi, dan berbagi informasi sebagai suatu kebijakan. Jadi mereka akan mencuri beberapa informasi, kemudian memostingnya di internet. Kapan munculnya Anonymous ini? Sekarang penjelasannya berbeda. Anonymous awalnya muncul di situs web 4 channel pada 2003. Semboyan grup ini adalah We're Religion dan terkenal karena menggunakan serangan di DOS untuk menargetkan pemerintah, perusahaan, dan organisasi yang dituduh melakukan sensor. 4 channel ini adalah forum bebas, tidak perlu registrasi. Siapapun dapat menyampaikan opininya, sama seperti 2 channel di Jepang. 2 channel adalah situs sistem papan buletin terbesar di Jepang. Nama situs ini disingkat sebagai 2CH. Merupakan kumpulan dari sejumlah sistem papan buletin dari peladen yang berbeda-beda. Sebenarnya dia adalah salinan dari 2CH. 2CH lebih dulu eksis, kemudian menjadi 4 channel di Amerika Serikat. Itu dilakukan dengan menyalin kode sepenuhnya. Ketika tidak ada pendaftar yang berbicara, namanya akan ditampilkan sebagai anonim. Dari sinilah anonim ini berasal, yaitu pada awalnya banyak netizen 2 channel sangat prihatin dengan beberapa hal yang tidak adil di masyarakat. Seperti misalnya beberapa perusahaan besar dan organisasi besar yang merugikan masyarakat, menindas rakyat jelata dan semacamnya. Beberapa peretas dengan rasa keadilan yang kuat kemudian bersatu padu untuk menyerang organisasi ini dan membantu beberapa kelompok yang lemah. Karena peretas ini tidak mau mengungkapkan identitas mereka, jadi mereka disebut anonim. Seiring waktu, nama Anonymous pun telah dipersonifikasi dan lambat laun orang-orang merasa Anonymous itu adalah sesosok individu atau hacker yang sangat hebat. Sebagai catatan, hacker Anonymous ini sulit diidentifikasi dan tidak terkait pada satu individu atau kelompok tertentu. Pihak di balik topeng Anonymous itu bisa siapa saja. Yang membuat kelompok Anonymous menjadi terkenal adalah peristiwa tahun 2008 ketika menjalankan sejumlah serangan cyber terhadap gereja Scientology setelah pihaknya menghapus video aktor Hollywood Tom Cruise yang membahas agamanya di web. Serangan hacker yang mengatasnamakan Anonymous diyakini sudah ada sejak itu. Video ini adalah video promosi internal gereja Scientology dan dibuat oleh orang lain, kemudian menyebarkannya secara online. Gereja ini bukan denominasi agama arus utama, dan banyak orang yang tidak setuju dengan konsep gereja ini, sehingga banyak yang memposting ulang video ini, dan cukup banyak orang yang berkomentar menyindir gereja ini. Selain itu ada yang membuat beberapa video spoof. Belakangan kelompok agama ini meminta YouTube untuk menghapus semua video terkait dengan alasan hak cipta, dan YouTube memang telah menghapusnya. Penghapusan ini pun membuat marah Anonymous, karena menghapus video itu melanggar etika hacker. Peretas menekankan berbagi informasi dan kebebasan di internet, dan penghapusan video di platform merupakan pelanggaran etika peretas. Tetapi teori peretas tidak membicarakan hal ini. Intinya informasi harus dibagikan dan bebas. Jadi, Anonymous kemudian mulai menyebarkan sejumlah besar video terkait, kemudian mulai menyerang situs web gereja agar tidak ada yang bisa mengakses situs web ini dan mengirim video mengatakan, "Kami Anonymous telah lama memantau gereja Anda. Kesimpulan akhir kami adalah organisasi Anda harus dihancurkan. Gereja Anda akan disingkirkan selamanya dari internet. Jangan harap serangan kami akan berhenti dalam waktu dekat. Lihat dan tunggu saja aksi selanjutnya." Setelah menonton video ini,
Orang-orang di seluruh dunia yang mendukung Anonymous pun bersatu dan mengenakan topeng, berparade di jalan-jalan untuk menentang kontrol jaringan semacam ini. Saat itu kota-kota besar di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, dan konon katanya ada puluhan ribu orang melakukan aksi dengan turun ke jalan di 53 kota besar di dunia. Pada saat itu, banyak media yang melaporkan tentang parade massa itu. Mereka melihat kenapa orang-orang mengenakan topeng. Saat itu pandangan dari orang-orang yang memakai topeng ini adalah kita harus melawan kekuasaan otoriter dan kontrol jaringan. Jadi mereka memakai topeng sebagai bentuk perlawanan. Dan mungkin sejak itu, selama ada ketidakadilan sosial, orang yang menyebutnya dirinya Anonymous ini akan muncul dan menyatakan perang terhadap kekuasaan, kemudian menjaga keadilan yang mereka dukung melalui kekuatan jaringan. Jadi, siapapun yang mendukung Anonymous dapat memakai topeng ini sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan. Jika Anda seorang peretas, Anda bahkan dapat berpartisipasi dalam aksi mereka, tetapi harap diperhatikan. Meskipun Anonymous mengklaim bahwa mereka mewakili keadilan, tetapi sebagian besar dari apa yang mereka lakukan adalah ilegal. Jadi dihimbau jangan ikut terlibat secara gegabah. Misalnya mereka menyerang gereja Scientology. Gereja Scientology secara khusus menyewa detektif untuk mengumpulkan bukti dalam parade di seluruh dunia, dan FBI akhirnya menangkap banyak orang. Selain itu, ada peristiwa besar Anonymous lainnya yang terjadi pada tahun 2010. Ketika itu sebuah perusahaan film di India mengundang sebuah perusahaan internet untuk menyerang sebuah website bajakan. Situs web bajakan ini memiliki banyak film dari perusahaan India tersebut. Jadi untuk mencegah masyarakat menonton film bajakan, ia meminta perusahaan jaringan untuk menyerang situs web film bajakan. Belakangan diketahui oleh Anonymous yang kemudian menyatakan perang dan menyerang perusahaan internet ini. Mereka juga menyerang Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat dan Motion Picture Association dengan mengatakan mereka melanggar prinsip berbagi internet dan saling menguntungkan. Intinya semua harus berbagi. Masalah ini pun menimbulkannya banyak kontroversi. Pada Februari 2011, CEO perusahaan keamanan jaringan bernama HV Jerry mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh informasi internal Anonymous, termasuk nama beberapa anggota kunci melalui cara teknis seperti rekayasa sosial. Namun akibatnya, serangan balik dilakukan oleh Anonymous yang langsung meretas perusahaan keamanan jaringan tersebut, mencuri puluhan ribu dokumen internal, puluhan ribu email, serta meretas dan memformat komputer pribadi, serta akun Twitter sang CEO. Alhasil ditemukan konten yang sangat mengejutkan dalam email CEO ini. Ada sebuah situs web yang kita ketahui bernama Wikileaks. Situs itu selalu mempublikasikan informasi rahasia di internal pemerintahan. Sementara Anonymous ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wikileaks. Keduanya memiliki kemiripan, yaitu menganjurkan berbagi jaringan. CEO perusahaan keamanan cyber mengatakan dalam email bahwa mereka berencana untuk memalsukan dokumen internal pemerintah dan diberikan kepada Wikileaks, kemudian merekrut seseorang untuk menunjukkan bahwa dokumen itu palsu. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyerang kredibilitas Wikileaks. Kali ini perusahaan keamanan jaringan yang seharusnya kredibel ini pun didiskreditkan. CEO juga mengundurkan diri. Dan baru-baru ini, Anonymous ini melakukan serangan yang sangat terkenal. Namun entah apakah ada serangan entitas, tetapi ada ancaman dan deklarasi perang, yaitu menyerang orang terkaya sedunia Elon Musk. Pada Juni 2021, kelompok Anonymous telah mengirim pesan untuk CEO Tesla Elon Musk dalam sebuah video di mana mereka menyebut bos Tesla tidak lebih dari pria kaya narsistik lain yang sangat membutuhkan perhatian. Hal itu dilakukan buntut cuitan Musk soal Bitcoin. Mengenai masalah Bitcoin dan pendapatan Tesla, Anonymous mengatakan, sekarang secara luas diyakini bahwa Anda telah dipaksa untuk meninggalkan keterlibatan perusahaan Anda dengan Bitcoin untuk menjaga agar uang pemerintah hijau mengalir ke pundi-pundi Tesla. Anonymous mengatakan bahwa upaya Anda untuk menyelamatkan dunia lebih berakar pada kompleks superioritas dan penyelamat daripada kepedulian yang sebenarnya terhadap kemanusiaan. Anonymous juga menyoroti para penggemar Elon Musk yang dinilai mengabaikan masalah tersebut karena mereka berfokus pada potensi kebaikan yang dapat dibawa oleh proyek Elon Musk ke dunia. Tetapi Anda bukan satu-satunya sosok tenar di kota dan persaingan Anda semakin ketat setiap harinya, katanya.
Dia juga menuduh Musk bahwa Anda mencoba mengendalikan pasar Bitcoin. Komentar sewenang-wenang Anda di Twitter telah membuat pasar bergejolak dan menghancurkan kehidupan banyak spekulan. Anda mungkin merasa sangat pintar, tetapi sekarang lawan Anda telah datang. Kami Anonymous. Namun apa yang terjadi kemudian, kita juga belum tahu. Tetapi pengaruh Elon Musk terhadap lingkaran mata uang memang menurun. Sudah hampir 20 tahun sejak munculnya Anonymous, kelompok peretas yang tak terhitung jumlahnya ini muncul dan lenyap selama 20 tahun terakhir, tetapi Anonymous selalu eksis. Alasan utama Anonymous bisa bertahan adalah karena terdesentralisasi, tidak terorganisir, tidak terlihat dan tidak bisa menyerangnya. Dapat dibayangkan bahwa pengaruh Anonymous akan terus berkembang di masa depan karena sekarang seluruh dunia terhubung ke jaringan. Ketika kehidupan masyarakat menjadi semakin tergantung pada sistem jaringan, pengaruh Anonymous juga akan meningkat. Dan sekarang faktanya, target serangan Anonymous semakin besar, terkesan seakan mereka tidak lagi takut pada apapun. Dikatakan bahwa kekuatan netizen sekarang sangat kuat. Ini tidak berarti bahwa pemerintah atau organisasi manapun dapat mengendalikannya. Tetapi sekali lagi, sulit untuk mengatakan apakah keberadaan mereka murni untuk keadilan, atau apakah serangan mereka akan mencederai rakyat jelata seperti kita, tidak bisa dipastikan. Anonymous juga pernah melakukan serangan di Jepang. Dulu Anonymous berencana menyerang pemerintah Jepang di Kasumigaseki. Namun karena tidak tahu huruf kanji Jepang atau aksara Tiongkok, mereka pun secara membabi buta menyerang danau Kasumigaura yang dikiranya Kasumigaseki. Asal tahu saja, di danau Kasumigaura ada sebuah pabrik air minum yang diserang Anonymous dengan alasan yang tidak jelas. Belakangan Anonymous ini mengirim pesan yang mengatakan, kanji Jepangnya agak sulit dibaca, target serangan keliru. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.